Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Abizar Maulana, masih di kisah nyata dalam cerita. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa subscribe dan tekan ikon loncengnya, serta like, share, dan komentarnya. Mari pasang headsetnya, kita masuk ke dalam ceritanya. Inilah kisah nyata dalam cerita. Rizka dan Andra adalah pasangan suami istri. Pada tahun 2014 ketika peristiwa ini terjadi, mereka masih berstatus pengantin baru. Beberapa bulan sebelumnya baru saja melangsungkan pernikahan. Pasangan yang cukup bahagia menjalani kehidupan rumah tangga layaknya pasangan muda pada umumnya. Mereka tinggal dan bekerja di kota Jakarta. Orang tua Andra tinggal di Lampung, sedangkan Rizka, orang tuanya, tinggal di Jogja. Nah, di sekitaran tahun 2014, mereka melakukan perjalanan ke rumah orang tua Andra di kota Bandar Lampung. Ayah Andra mendapatkan serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit, membuat mereka harus berangkat hari itu juga ke kota Bandar Lampung. Pokoknya paling lambat jam 8 kita jalan ya. Kamu jangan pulang malam-malam, begitu kata Rizka di ujung sambungan telepon. Iya sayang, ini aku udah di jalan, jawab Andra menenangkan istrinya. Rizka punya alasan untuk bawel. Ada ketakutan dalam diri ketika harus melakukan perjalanan tengah malam menuju rumah mertuanya. Jalan menuju Lampung yang termasuk dalam jalur lintas Sumatera masih tergolong sepi dan menyeramkan. Kalau nggak terpaksa, Rizka nggak akan mau jalan malam. Lebih baik berangkat pagi. Tapi ini darurat, malam ini juga mereka harus berangkat. Jam 6 kurang, Rizka sudah berada di rumah, memaksa pulang cepat dari kantornya. Dengan gelisah, dia menunggu kedatangan Andra di ruang tamu. Beberapa kali mendekat ke jendela ketika mendengar ada suara mesin kendaraan terdengar. Walau ternyata akhirnya ia kecewa karena bukan kendaraan suaminya. Sampai akhirnya sekitar jam 7 lewat, Andra tiba di rumah. Alangkah lega hati Rizka. Aku mandi dulu, habis isya kita jalan ya sayang, begitu kata Andra dengan senyumnya, menenangkan Rizka ketika dia sudah masuk ke rumah. Singkatnya, selepas waktu isya, mereka benar-benar berangkat menuju kota Bandar Lampung di Pulau Sumatera. Mobil yang mereka tumpangi langsung menembus jalan tol menuju Pelabuhan Merak yang letaknya di ujung barat Pulau Jawa. Dari Merak, mereka lanjut menyeberang Selat Sunda menggunakan kapal feri. Setelah kira-kira 2 jam terombang-ambing di tengah lautan, sekitar jam 12 kapal laut yang mereka tumpangi bersandar juga di Pelabuhan Bakauheni dengan selamat. Disinilah bagian perjalanan yang sungguh sangat Rizka risaukan. Di samping banyak bis malam lintas Sumatera yang biasanya ngebut gak kira-kira, suasana jalan antara Bakauheni ke Bandar Lampung masih tergolong sepi dan menyeramkan. Tenang, aku kan sudah ratusan kali lintasi di jalan ini. Insya Allah gak ada apa-apa kok. Kalau mau tidur, ya gak apa-apa, tidur aja di belakang sana. Andra berusaha menenangkan istrinya yang mulai kelihatan sangat khawatir. Pokoknya mas hati-hati, gak boleh ngantuk. Pelan-pelan saja mas, begitu kata Rizka. Karena banyaknya pekerjaan yang dilakukan di kantor, sebenarnya saat itu mereka sudah merasa lelah dan mengantuk. Apalagi Rizka, karena biasanya paling lambat jam 10, dia sudah terlelap di alam mimpi. Begitu juga dengan Andra. Sebenarnya sudah lelah dan mengantuk, tapi dia harus terus mengemudi kira-kira 2-3 jam lagi sebelum sampai di tujuan. Aku mau mampir ke Indomaret dulu sebentar ya, mau beli kopi dan rokok. Begitu ucap Andra kepada istrinya ketika kendaraan yang mereka tumpangi baru saja melewati pintu gerbang Pelabuhan Bakauheni. Pintu gerbang pelabuhan inilah yang bisa dikatakan sebagai tanda kalau mereka sudah masuk ke salah satu bagian dari jalan di lintas Sumatera, jalan yang punya banyak kisah dan cerita seramnya. Gak jauh dari gerbang pelabuhan,
Di jalanan yang konturnya menanjak, Andra memarkirkan mobil di depan Indomart di sebelah kiri jalan. Sementara Rizka sudah duduk bersandar di kursi depan, sudah dalam posisi tidur karena kantuk yang mulai gak tertahankan. "Sebentar ya sayang, kamu tunggu di sini. Kunci aku tinggal," begitu kata Andra. "Iya mas," jawab Rizka pendek. Gak lama kemudian setelah selesai, Andra langsung kembali ke mobil dan masuk ke dalamnya. Lalu mendapatkan kalau Rizka gak ada di tempat duduknya, yang ternyata sudah pindah ke kursi belakang. "Aku tidur di belakang ya mas. Kamu hati-hati, jangan ngebut, jangan ngantuk," begitu kata Rizka. "Iya, kamu tidurlah di belakang. 2 jam lagi kita sampai." Jadi begitu. Di sisa perjalanan, Rizka tidur di belakang, meninggalkan Andra mengemudi sendirian membelah gelap dan kaca malam itu. Jalanan sudah sangat sepi. Andra hanya melihat bis malam dan sesekali kendaraan pribadi yang datang dari arah berlawanan. Lampu penerangan jalan masih sangat jarang. Nyaris nggak ada malah. Hanya ada di beberapa persimpangan besar saja. Selebihnya gelap gulita. Wilayah yang letaknya kira-kira 30 menit selepas pelabuhan Bakauheni sungguh merupakan wilayah yang cukup menyeramkan. Jalanannya meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri, membelah gunung dan perbukitan. Kemudian kondisi jalan yang cukup bagus membuat pengemudi cenderung untuk menginjak pedal gas dalam-dalam. Enak untuk ngebut, makanya sering terjadi kecelakaan di wilayah ini. Memang kalau siang hari kita akan disuguhi pemandangan yang indah, tapi akan beda kalau malam tiba. Situasi dan pemandangannya cukup sangat menyeramkan. Sama juga dengan Andra pada malam hari itu. Sebenarnya dia merasa kalau nyalinya sedikit bergetar ketika melintas jalan ini, yang pada waktu itu sudah sekitar jam setengah 1 malam. Terus memaksa mata untuk fokus melihat ke depan, berkonsentrasi mengemudikan kendaraan membelah hutan dan gunung di daerah Lampung Selatan. Beberapa saat kemudian gerimis hujan tiba-tiba turun, semakin menambah syahdu suasana. Beberapa kali Andra mengusap wajahnya dengan tangan, salah satu cara dia untuk mengusir kantuk. Air hujan benar-benar membuat jarak pandang semakin pendek. Hal inilah yang membuat Andra terpaksa mengemudikan kendaraan jadi gak terlalu cepat. Sampai akhirnya ketika sudah hampir jam 1 tengah malam, mereka sampai di kota Kalianda. Menurut Andra, kalau sudah lewat kota ini berarti sudah berakhir jalan yang keadaannya cukup menyeramkan tadi. Selebihnya jalanan jarang ada yang meliuk-liuk dan tikungan tajam. Namun memang tetap saja sepi karena sudah tengah malam. "Mas, aku pengen pipis. Kalau ada pom bensin berhenti dulu ya. Sudah gak tahan nih." Suara Rizka mengagetkan Andra, membuyarkan lamunannya. "Iya sayang, nanti aku mampir kalau ada pom bensin ya." Cukup lega Andra mendengar permintaan dari istrinya, karena sebenarnya dia juga ingin beristirahat sejenak. Gak lama kemudian, beberapa belas menit dari Kalianda, di kejauhan Andra melihat lampu menyala dengan gambar khas lambang Pertamina, pertanda kalau itu adalah pom bensin. Kemudian Andra bersiap-siap untuk menepi dan memasukinya. Benar dugaannya, itu adalah pom bensin. Pom bensin yang cukup luas dan bersih. Pom bensin besar ini juga sudah sangat sepi. Hanya beberapa kendaraan saja yang terlihat mengisi bahan bakar di dalam. Andra mengarahkan kendaraan ke tempat yang paling pojok, dekat dengan pintu keluar, tempat di mana toilet berada. Tempat di mana toilet berada ini keadaannya sangat gelap. Ditambah hujan yang terus saja turun membuat semakin gelap gulita. "Sayang, bangun, udah di pom bensin nih," ucap Andra membangunkan sang istri. "Di sebelah mana toiletnya mas?" Sambil mengucek-ngucek mata, Rizka melihat sekeliling. "Tuh pintunya, dekat kan?" jawab Andra sambil menunjuk ke arah toilet yang letaknya ada di belakang kendaraan mereka. "Perlu aku antar dah?" tanya Andra. "Gak perlu mas, kamu tunggu di mobil aja," begitu jawab Rizka. Kemudian dia keluar dari mobil dan berlari menembus hujan menuju toilet. Sementara Andra tetap menunggu di dalam mobil. Andra sudah tahu kebiasaan istrinya, walaupun hanya buang air kecil, biasanya Rizka cukup lama melakukannya. Karena itulah, ketika sudah 5 menit,
Rizka belum kembali juga, rasa kantuk yang teramat sangat tiba-tiba datang menyerang Andra. Hingga akhirnya gak tahan lagi, lalu Andra ketiduran. Brak! Suara bantingan pintu belakang mobilnya yang tertutup mengagetkan Andra. Dia langsung bangun dari tidurnya. Sudah selesai ya sayang? Maaf, aku ketiduran. Begitu ucap Andra. Iya, jawab Rizka pendek. Sebelum menjalankan mobilnya, sekilas Andra melirik ke kursi belakang. Dia melihat istrinya sudah dalam posisi seperti semula, merebahkan badan dalam posisi tidur. Hujan masih terus saja turun ketika Andra mulai menjalankan mobil melanjutkan perjalanan, meninggalkan pom bensin. Sudah jam 1 malam, 1 jam lagi sampai nih. Begitu ucap Andra dalam hati. Keadaan sangat sepi. Sengaja Andra nggak memutar musik sama sekali. Dia nggak mau tidur, istrinya jadi terganggu. Senyapnya sangat dalam. Hanya suara rintik hujan dan deru mesin mobil yang terdengar. Di saat inilah Andra mulai merasakan ada sedikit keanehan. Ada yang aneh. Indra penciuman Andra menangkap wangi yang sungguh beda. Ada wangi aneh yang tercium, dan dia sangat yakin kalau itu bukan parfum yang biasa dipakai oleh Rizka. Sebenarnya Andra sangat penasaran, ingin sekali menanyakan hal ini kepada Rizka. Tapi dia mengurungkan niatnya, gak mau mengganggu istrinya yang masih kelihatan tertidur sangat lelap di kursi belakang. Beberapa kali juga dia melirik ke kaca spion untuk mengetahui situasi di belakang. Masih belum kelihatan kalau Rizka sudah bangun dari tidurnya. Mungkin ini wangi sabun baru yang dipakai Rizka di toilet tadi untuk bersih-bersih. Begitu pikir Andra kemudian. Menenangkan hatinya, mencoba menutupi perasaan yang sebenarnya mulai merasa gak enak. Tapi tetap saja, perasaan Andra mulai semakin gak enak. Ada yang aneh. Hal ini yang akhirnya membuat Andra berniat untuk membangunkan Rizka aja. Gak peduli walau Rizka akan ngambek nantinya. Perasaan Andra semakin gak enak. Mulai ada cemas juga di dalam pikirannya. Semakin bulat tekadnya untuk membangunkan Rizka. Tapi sebelum Andra membangunkan Rizka, tiba-tiba ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Tiba-tiba ponsel Andra berbunyi. Di layar muncul nomor gak dikenal. Siapa menelpon malam-malam begini? Mana nomornya gak dikenal pula? Sungut Andra dalam hati sambil memperhatikan ponsel yang ada di genggamannya. Tapi karena penasaran dan takut kalau ada telepon darurat dari keluarga, akhirnya Andra menjawab panggilan itu. Halo, assalamualaikum, ucap Andra. Waalaikumsalam. Mas di mana? Kok pergi ninggalin aku sih? Tega banget. Mas di mana mas? Suara yang sudah sangat Andra kenal terdengar di ujung telepon. Iya, itu suara Rizka. Sayang, kamu bukannya... ini kamu di mana? Suara Andra gemetar menjawab banyak pertanyaan Rizka. Ya, aku di pom bensin lah. Di mana lagi? Aku keluar toilet, kamu gak ada. Mas, di mana sih? Ucap Rizka yang mulai agak ketus. Jantung Andra berdegup kencang. Bulu kuduk berdiri semua. Lalu siapa yang sedang berada di kursi belakang sejak tadi? Sementara Rizka masih terus saja nyerocos dengan omelannya di ujung telepon, perlahan Andra mulai melirik kaca spion, mencoba melihat ke kursi belakang. Pantulan cahaya luar yang bersumber dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan, semua itu sudah lebih dari cukup bagi Andra untuk dapat melihat semuanya. Melihat ke kursi belakang, sosok perempuan yang sejak tadi dikira adalah istrinya, ternyata sudah bangun dari posisi tidur. Dia terlihat duduk tegak tanpa bersandar. Andra nggak bisa melihat wajah sosok itu dengan jelas karena sebagian tertutup oleh rambut panjangnya. Dengan nyali dan keberanian yang sudah sampai di titik paling rendah, Andra memperlambat laju kendaraan berniat untuk menepi. Akhirnya mobil berhenti di tempat yang sangat sepi. Kanan kiri hanya ada pepohonan yang rapat dan rindang. Setelah mobil sudah benar-benar berhenti, Andra langsung membuka pintu dan lari keluar menjauh. Ketika sudah berada sekitar 5 meter dari mobil, Andra berhenti dan berbalik untuk memperhatikan mobilnya. Karena dia mendengar ada suara pintu yang terbuka. Dari tempat berdirinya, Andra dapat melihat dengan jelas kalau ada sosok perempuan berambut panjang yang mengenakan pakaian berwarna gelap.
keluar dari mobilnya, keluar dari pintu belakang. Lalu sosok itu berjalan menjauhi mobil, melangkah menuju pepohonan yang ada di pinggir jalan. Oh, bukan. Ternyata perempuan itu bukan melangkah berjalan, tetapi terlihat seperti bergerak melayang. Terus melayang masuk ke pepohonan rindang dan gelap, sampai akhirnya benar-benar hilang ditelan gelapnya malam. Andra nyaris pingsan melihat itu semua. "Kamu tunggu di situ aja ya sayang, sebentar lagi aku sampai di sana," ucap Andra dengan suara bergetar kepada Rizka yang masih setia menunggu di ujung telepon, karena masih shock dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Andra baru berani masuk ke dalam mobil setelah dia sudah benar-benar tenang. Lalu kemudian membawa mobilnya kembali ke pom bensin di mana Rizka masih menunggunya. Begitulah satu peristiwa yang gak akan pernah dia lupakan di jalanan lintas Sumatera. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa terhibur. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.